Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Kalau tidak, makam Nabi pun akan mereka hancurkan. Tujuannya apa? Tujuannya politik, supaya jalur-jalur penghasilan Kekaisaran Ottoman dan jalur-jalur politik Kekaisaran Ottoman untuk menopang ekonomi Kekaisaran Ottoman ini supaya habis di Mekah. Dan supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai kota Mekah. Ini sejarahnya saja. Kalau hari ini Saudi berubah, itu lain cerita. Tapi semua ajaran salafisme, wahabisme ini semua dibuat untuk menyokong konstruksi-konstruksi politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu mereka melakukan perampasan-perampasan. Mereka menghalalkan ghanimah-ghanimah, termasuk merampok makamnya Sayyidina Ali di Najaf, di Madinah bagian timur. Di Arab Saudi bagian timur. Dia rampas semua harta-harta orang pengikut Sayyidina Ali yang kemudian kita kenal sebagai Syiah ini, dan momentum ini dikenal sebagai the sack of Karbala, perampasan harta-harta di Karbala. Dirampas semua, diangkut untuk menjadi pembiayaan utama bagi kelompok-kelompok Ibnu Saud dalam menguasai Arab Saudi. Ini saya tidak membenci Ibnu Saud di sini, tapi saya hanya ingin membuktikan secara sejarah, secara historik, bahwa semua fatwa-fatwa dari ulama Saudi termasuk Abdullah bin Baz, Al-Utsaimin, Albani yang kemudian digelorakan oleh ustadz-ustadz Wahabi hari ini di Indonesia sebenarnya adalah gerakan-gerakan kebutuhan politik di Arab Saudi pada masa itu, sehingga kemudian Saudi menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah seperti yang kita dengar hari ini. Dan mengapa mereka kemudian mengharamkan khilafah? Karena khilafah ini menjadi ancaman bagi kerajaan Saudi, Pak. Padahal kedua-duanya, kelompok pengusung khilafah dan kelompok Wahabi ini sama fahamnya, Wahabi semua. Ini harus kita pahami. Yang namanya Ikhwanul Muslimin yang tumbuh di Mesir lewat Hasan al-Banna, ini amaliyah dan ubudiyahnya sama. Mereka adalah orang-orang Wahabi juga, tapi tujuannya berbeda. Yang satu ingin menegakkan al-mamlakah, kerajaan, yang satu Ikhwanul Muslimin ingin menegakkan khilafah. Sama semuanya. Hizbut Tahrir sama. Ini orang-orang Wahabi juga. Yang membedakan mereka, yang membedakan identifikasi perbedaan di antara mereka adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi hanya ingin memapankan kekuasaan kerajaan Arab Saudi hari ini, sementara khilafah ingin menguasai Indonesia dan menjadikan khilafah sebagai sistem politik utama. Arus utama politiknya yang berbeda, ajarannya sama. Ini yang harus kita pahami. Lalu mengapa kalau memang kerajaan ini sebenarnya hanya ingin memperkuat kekuasaan politik Saudi, ideologinya harus kemudian dialirkan ke negara-negara Islam seperti Indonesia? Karena kerajaan Saudi bagaimanapun, kekuasaan politik kerajaan Saudi bagaimanapun, hidupnya dari negara-negara Islam, Pak. Karena mereka adalah pengelola dua kota suci. Kalau semua orang umat Islam di seluruh dunia sepakat misalnya bahwa pemerintahan kerajaan Arab Saudi harus diruntuhkan atas penguasaan dua kota suci Al-Haramain ini, selesai semua. Itulah mengapa Arab Saudi pada tahun 70 awal ketika dia punya uang lewat minyak, lewat oil booming itu, dia menggelontorkan uangnya untuk gerakan eksportasi Wahabisme internasional. Saya tantang orang Wahabi untuk membantah saya di sini. Lalu semua uang itu mengalir bersama gerakan Wahabisme ke seluruh dunia, tapi kemudian ujungnya bercabang dua. Yang satu terpecah dalam gerakan khilafah, yang satu menjadi gerakan Wahabisme internasional. Banyak, Pak, para politisi di sini yang sudah terpapar ini dari sejak tahun 70-an awal. Jangan bantah ini. Semua ormas banyak yang terlibat dalam gerakan ini yang kemudian digelontorkan bersama uangnya lewat yayasan-yayasan seperti Al-Haramain. Ada sekolah Lipia di sini yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi, dan ini yang menjadi epicentrum regenerasi Wahabisme di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri. Meskipun tidak semua keluaran Lipia ini menjadi Wahabi, tidak semua, tapi hampir semuanya menjadi ideolog teroris di Indonesia hari ini. Ini harus kita paham. Semuanya menjadi ideologi basis-basis kekerasan atas nama Islam di sini. Saya sebutkan satu. Aman Abdurrahman, ketua Jamaah Ansarud Daulah yang hari ini tervonis mati, ada di Nusa Kambangan, lulusan Lipia. Banyak sekali. Bahrun Naim, banyak sekali. Habib Rizik Syihab, lulusan Lipia semua. Kalaupun dia tidak menjadi Wahabi, setidaknya dia menjadi frontal dan militansinya berlebih. Saya tidak ingin mempersekusi Habib Rizik sebagai dzurriyyah Nabi, tapi karena
karena dia menggelorakan kekerasan dan mencaci maki orang lain, termasuk mencaci maki ulama-ulama NU, maka saya harus tolak. Sama seperti Densus yang menangkap hari ini. Sejak tahun 2000 Densus 88 menangkap 2000 orang teroris. Mengapa Densus menangkap ini? Banyak yang dituduh Densus ini hanya nangkap orang Islam. Kalau nangkap orang Islam jumlahnya ratusan juta Pak yang ditangkap. Tapi Densus menangkap orang ini bukan karena mereka Islam, tapi karena mereka masuk dalam jaringan terorisme. Kalau orang Islam yang seperti kita, yang biasa-biasa saja, yang moderat ini, nggak mungkin ditangkap, santai aja. Merokok dan tidak gelisah oleh orang lain, tidak mengkafirkan orang lain. Tapi ini kemudian yang digelorakan oleh mereka, dan hingga akhirnya apa? Kita semua terjebak dalam hakimiyah takfiriyah. Harus kita pahami Pak, kalau ingin merobohkan Indonesia, maka harus merobohkan NU. Orang-orang NU hari ini oleh kelompok Wahabi Salafi ini, semuanya menggunakan teknik makan bubur Pak. Dimakan dari pinggir baru di tengahnya. Dan hari ini orang-orang Nahdien kultural di berbagai kampung-kampung, di desa-desa, itulah yang dimakan oleh mereka. Di Madura Pak, saya bayangin juga, kita bayangkan Madura itu kalau ditanya agamanya NO, Nahdlatul Ulama. Ini orang Madura, saking fanatiknya dan saking takzimnya kepada para ulama. Hari ini sudah masuk mereka. Dan salah satu yang menjadi penyuaranya adalah kakek saya. Saya miris sekali. Dan orang di kampung saya sudah dijahiliahkan semua. Konsep mereka itu memang adalah berusaha menjahiliahkan orang yang tidak sama dengan mereka, karena mereka merasa ajaran agamanya adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Ini klaim mereka. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan, apalagi menjahiliahkan orang, sesama muslim terutama. Makanya konsep al-wala wal bara ini berusaha membangun monoloyalitas kepada orang yang sama dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda, kemudian diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najat, yang kemudian menjadi glorifikasi pemisahan-pemisahan orang yang berbeda orientasi politik. Hari ini sesama NU pun bisa saling bantai Pak, hanya karena perbedaan politik 01, 02. Kita tidak bisa mungkiri itu. Coba bayangin hari ini orang NU saling berperang, terutama di Madura, hanya karena perbedaan orientasi politik. Ini racun. Mereka sama-sama tahlilan, mereka sama-sama maulidan, mereka juga sama-sama melakukan haul, tapi ketika dihadapkan kepada perbedaan orientasi politik, mereka bisa saling bunuh satu sama lain. Dan kita semua sudah masuk dalam jebakan konsep-konsep al-wala wal bara itu. Ini bahaya sekali. Ini bukan ajaran NU yang begini. Kalau Nabi melakukan teknik-teknik metodologi al-wala wal bara Pak, makanya oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal itu dikatakan ini bid'ah, karena Nabi ketika hijrah ke Madinah langsung membuat piagam Madinah, karena Nabi ingin mengakui harkat dan martabat semua manusia tanpa melihat latar belakangnya. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.